Pada video ini kita akan mempelajari tentang menu page layout. Pada menu page layout ini terdapat pengaturan tema. Pengaturan tema dapat dilakukan dengan klik themes, kemudian pilih jenis tema yang kita inginkan. Misalnya damas. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengaturan tema berdasarkan tema yang kita download secara online. Kemudian di sini juga terdapat pengaturan warna, font, dan efek khusus untuk worksheet yang sedang aktif. Selanjutnya adalah pengaturan halaman atau page setup. Page setup ini digunakan untuk mengatur ukuran kertas, orientasi, dan area akan dijadikan sebagai area printing serta background dari worksheet yang ada. Pada page setup terdapat pengaturan margins untuk mengatur batasan kertas saat ingin melakukan printing. Biasanya kita akan menggunakan margin normal. Untuk memperluas daerah printing, teman-teman boleh pilih margin narrow. Jadi daerah yang akan diprint akan lebih luas, sedangkan tepian yang kosong akan menjadi lebih sempit. Selain itu, teman-teman juga dapat mengatur margin sesuai keinginan dengan klik pada custom margin. Angka yang ditunjukkan adalah angka dalam satuan inci. Jadi kita bisa mengatur margin sesuai dengan kebutuhan, kemudian klik OK. Ataupun sebelum itu, teman-teman boleh klik print preview untuk melihat hasilnya. Pengaturan margin juga dapat langsung dilakukan pada saat print preview. Di bagian kanan bawah, di sini terdapat show margins. Nah, teman-teman juga dapat melakukan pengaturan margin secara manual seperti ini. Jadi, tinggal kita tarik garis sesuai dengan keinginan. Namun, agar lebih presisi, disarankan untuk melakukan pengaturan sesuai dengan ukuran yang ada. Selain itu, di sini juga terdapat pengaturan orientasi kertas. Jadi, dapat dilihat sekarang posisi kertas adalah posisi potret. Untuk menggantinya menjadi landscape, tinggal klik landscape. Dapat kita lihat pada print preview. Tekan Ctrl P. Nah, kertas ini akan berubah posisi menjadi landscape. Selain itu, di sini juga dapat dilakukan pengaturan kertas. Untuk kertas A4, teman-teman dapat pilih pada A4 210 x 297 mm. Namun untuk pengaturan kertas F4, teman-teman boleh memilih pilihan legal 8,5 x 14 inci. Kemudian di sini juga terdapat pengaturan area yang akan di-print. Berhubungan dengan worksheet Excel yang sangat luas, teman-teman boleh memilih daerah mana yang akan di-print. Jadi kita tidak harus print semua area yang ada tulisannya. Namun ketika kita tidak melakukan pilihan print area, maka ketika kita melakukan printing, dia akan muncul semuanya. Misalnya di sini saya hanya ingin print nama dan sales quarter 1. Jadi kita blok dulu nama dan sales quarter 1, kemudian klik print area dan pilih set print area. Kemudian tekan Ctrl P pada keyboard untuk melihat print preview. Nah, dapat dilihat di sini yang akan muncul hanya nama dan sales quarter 1 saja. Di sini terdapat sebuah garis yang menunjukkan ini adalah area yang kita pilih untuk di-print. Jadi untuk menghilangkannya, tinggal klik print area, kemudian pilih clear print area. Jika ingin menambahkan area yang ingin di-print, tinggal pilih. Misalnya kita ingin print sales quarter 3 dan quarter 4, print area, kemudian klik add to print area. Kita lihat hasilnya, Ctrl P. Di sini dapat kita lihat ada nama dan sales quarter 1, kemudian di halaman kedua terdapat quarter 3 dan quarter 4. Jadi kedua pilihan print area ini akan dipisah dalam dua kertas yang berbeda. Kemudian juga terdapat page break sama seperti pada Microsoft Word. Page break digunakan untuk memotong worksheet menjadi beberapa halaman. Ketika kita pilih insert page break, di mana tempat kita klik, disitulah tempat dilakukan page break. Jadi ketika saya klik di sini, kemudian pilih page break, maka worksheet yang ada akan terpotong menjadi 4 bagian, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Ketika kita melakukan printing, misalnya kita tekan Ctrl P untuk lihat print preview, dapat dilihat data ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu halaman pertama dan halaman kedua. Meskipun tadi kita sudah membaginya menjadi 4 bagian, berhubungan dengan bagian kanan atas dan kanan bawah ini adalah kosong, maka tidak akan muncul pada print preview. Untuk menghilangkannya, kita perlu kembali pada sel tadi yang kita masukkan page break, kemudian pilih remove page break, atau boleh pilih reset all page breaks. Jadi semua page breaks yang ada pada worksheet ini akan terhapus. Kemudian teman-teman juga dapat masukkan background untuk worksheet yang ada. Jadi boleh pilih gambar untuk dijadikan background seperti ini. Untuk menghapusnya, tinggal klik delete background. Dan yang terakhir pada page setup terdapat print titles. Print titles digunakan untuk melakukan pengaturan judul yang akan di-print pada setiap halaman. Misalnya teman-teman mau print data sebanyak 10 halaman dan setiap halaman mau ada judulnya. Jadi
kita boleh pilih di sini rows to repeat at top. Kemudian pilih rows dan klik OK. Jadi, ketika data kita banyak dan melebihi satu halaman, misalnya seperti ini, kemudian kita lakukan printing, Ctrl P. Pada dasarnya halaman kedua tidak akan muncul judul ini. Tapi karena tadi kita sudah melakukan pemilihan print titles, maka pada halaman kedua akan diulang judul yang sama. Selain itu, kita juga dapat memilih print titles berupa kolom. Jadi, semua nama yang ada di sini akan di print ulang pada halaman berikutnya. Kemudian di sini terdapat scale to fit. Tujuannya adalah untuk mengatur skala yang ada agar semua tulisan yang ada dapat muat dalam satu kertas. Jadi terkadang data yang banyak dia akan auto bagi menjadi beberapa halaman. Namun ketika kita memilih scale to fit, data-data ini bisa dikecilkan agar muat dalam satu halaman printing. Agar dapat lebih mudah dilihat, langsung saja kita lihat di print preview. Pengaturannya dapat dilakukan pada bagian yang paling bawah ini. Nah, teman-teman dapat memilih scale to fit in one page. Jadi semua tulisan yang ada akan muat dalam satu halaman. Dengan resiko tulisannya akan menjadi lebih kecil. Seperti ini. Jadi kita cukup print satu halaman dan semua data akan muncul. Atau teman-teman boleh memilih fit all column. Jadi semua kolom akan muat dalam satu halaman, tapi barisnya tidak. Seperti ini. Kolom yang ada akan muat, namun barisan yang ada akan lanjut di halaman berikutnya. Atau yang terakhir, teman-teman boleh pilih fit all rows. Semua baris harus muat dalam satu halaman. Jadi ketika kolomnya melebihi batasan printing, dia akan muncul pada halaman kedua. Tapi semua barisan yang ada akan tetap muncul dalam satu halaman. Selanjutnya, di sini terdapat sheet option. Sheet option ini digunakan untuk pengaturan grid lines dan heading. Di sini digunakan untuk menampilkan grid lines ataupun headings yang sudah kita buat pada bagian insert kemarin. Grid lines adalah garis bantu yang muncul. Di sini kita boleh uncheck pada view, dapat dilihat grid lines-nya hilang. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh karena pada saat print grid lines tidak akan muncul. Hanya saja jika teman-teman ingin memiliki worksheet yang terlihat lebih rapi dan lebih jelas, teman-teman boleh tidak tampilkan grid lines ini. Kemudian teman-teman juga boleh memilih print grid lines. Kemudian lakukan print preview. Nah, dapat kita lihat garisnya akan muncul. Jadi garis ini akan ikut muncul pada saat melakukan printing. Sehingga teman-teman tidak perlu memberikan border lagi. Demikian juga dengan headings. Kita dapat memilih untuk tampilkan atau tidak dan memilih untuk di print atau tidak. Selanjutnya adalah arrange. Arrange digunakan untuk mengatur posisi objek. Misalnya, di sini saya membuat dua objek, persegi panjang dan lingkaran. Ketika kita ingin menampilkan persegi panjang secara sempurna dan tidak tertutup lingkaran ini, kita boleh pilih bring forward. Ataupun kita boleh mengembalikannya kembali dengan pilih send backward. Kemudian selection pen digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan objek dengan klik tanda mata yang ada. Ketika kita hide, maka objek tersebut tidak akan terlihat. Kemudian juga terdapat align. Align digunakan untuk mengatur posisi objek. Seperti ini, misalnya kita pilih align center. Jadi kedua objek ini akan diatur sedemikian rupa agar titik pusatnya berada di tengah. Selain itu, kita juga dapat melakukan grouping objek. Ketika kita pilih dua objek ini, kemudian klik group. Nah, kedua objek ini akan tergabung. Saat kita mengangkat objek ini, kedua-duanya akan ikut. Untuk mengembalikannya, teman-teman tinggal klik ungroup. Nah, sudah terpisahkan. Dan yang terakhir terdapat yang namanya rotate untuk memutar posisi objek. Atau kita juga dapat melakukan yang namanya flip. Selain itu, sudut perputarannya juga dapat kita atur sesuai keinginan. Namun jika teman-teman tidak ingin repot, di sini terdapat arrow atau tanda panah yang berbentuk rotasi. Jadi teman-teman tinggal klik di sini kemudian putar. Nah, kita dapat putar sesuai dengan keinginan kita. Demikian penjelasan tentang menu page layout. Sampai jumpa di video selanjutnya.